Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alal iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anami Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada sore hari ini kita akan mengadakan kajian singkat dengan saya Adia dan juga bersama Ketua OD. Kita akan mendiskusikan tentang adab-adab dalam berpuasa. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu berpuasa agar kamu bertakwa. Ya, alhamdulillah, makasih kita jumpa lagi di sore hari ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan. Ya, Ramadan datang itu sudah terbentang ya Uti, insya Allah. Jadi perlu banget nih Uti kita memahami hukum seputar Ramadan. Bahkan ada balasan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita para ahli saum gitu ya, yang sama-sama kita tahu seperti yang dalam hadis, sesungguhnya orang yang berpuasa itu diberikan dua kegembiraan ini. Yang pertama yaitu ketika berbuka puasa, dan kegembiraan yang kedua ketika bertemu dengan Tuhannya. Jadi makanya kita perlu banget nih kita diskusi yang tadi Uti bilang bagaimana sih adab berbuka puasa. Ya betul sekali Mem, terutama saat berbuka puasa. Nah, lalu bagaimana adab-adab berbuka puasa yang harusnya kita terapkan ya Mem? Iya Uti, jadi kalau dalam keseharian nih ya Uti, sering nih kita tahu kalau ketika sholat azan langsung nih kebanyakan maunya makan gitu ya. Jadi saudara seiman semuanya, kita memang harus menyegerakan berbuka puasa jika tiba waktunya. Tapi yang perlu kita ingat nih Uti, kontrol ego dan sifat tamak kita itu ini penting banget gitu, karena tujuan daripada kita berpuasa itu Uti, kita kontrol makan dan minum. Jadi kalau pas buka puasa jangan sampai nih sebagai ajang balas dendam Uti ya. Jadi fasting during Ramadan teach us discipline and self control. Tingkali dijumpai nih Mem bahwa setelah adzan maghrib berkumandang itu langsung makan, dan makannya ini makannya berat seperti nasi, lauk. Menurut Mem ini bagaimana? Nah, jadi Uti adab dalam berbuka puasa itu yang pertama yang sangat dianjurkan Uti. Jadi kita makan kurma dulu dan itu dalam hitungan ganjil setengahnya. Kemudian kita minum air dan jangan lupa nih Uti diawali dengan baca Bismillah. Jadi boleh ya Uti kalau disuarakan gitu ya. Ini penting banget gitu. Kemudian yang kedua Uti dilanjutkan dengan membaca doa berbuka puasa. Jadi setelah tadi kita makan kurma, minum air, kita lanjut dengan membaca doa puasa. Nah, untuk doa berbuka puasa ini sebagaimana yang Rasulullah contohkan. Iya, dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah saat berbuka puasa baca doa dhahabat dumahu wa batalanil ummu wa syamatul ajr insyaallah. Masya Allah ya Uti, benar. Dan itu artinya telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala akan tetap insya Allah gitu ya Uti. Bahkan di buku Majelis Tarjih PP Muhammadiyah ya, di buku HPT Himpunan Putusan Tarjih itu disampaikan bila terbenam matahari maka cepat-cepatlah berbuka dengan makan kurma, bila tidak ada minumlah air dan berdoa sesudah itu. Kita yang membawa makan kurma, akan tetapi misalkan tidak ada kurma, apakah bisa diganti dengan makanan yang lain? Bener banget Uti, bisa, pasti bisa tuh. Apalagi kita sering tahu ya Uti ya, kalau di Indonesia, apalagi kita yang orang Surabaya ini, masyarakat Surabaya itu ketika berbuka puasa itu ada kolak, ada puding, itu juga manis ya Uti. Nah, mungkin makanan atau minuman yang lain gitu yang manis. Jadi boleh untuk mengganti yang kurma tadi dengan
makanan atau minuman ini Uti. Nah, berbuka puasa dengan makanan manis ini banyak manfaatnya juga ya men, karena dengan makanan manis bisa meningkatkan energi, apalagi setelah berpuasa seharian pastinya kita butuh energi dan waktu puasa itu kita menghabiskan banyak energi. Ya Uti, jadi yang perlu kita ingat ketika buka puasa itu juga kondisi kesehatan tubuh kita. Jadi jangan sampai kita makan makanan yang pedas, karena nanti dikhawatirkan kita sakit perut gitu, sehingga ibadah puasa kita ini kurang maksimal gitu Uti. Jadi benar-benar lah kita harus tahu makanan minuman mana yang untuk kesehatan tubuh kita juga. Alhamdulillah, berarti ini bisa jadi tips agar tetap sehat selama melaksanakan ibadah puasa ya men? Ya tadi Uti sudah contohkan, kita harus nih Uti lanjut sholat maghrib ya itu ya kan, kita tahu ya Uti sholat itu harus benar-benar tepat waktu Sekali, apalagi sholat di awal waktu sih merupakan amalan yang paling afdol. Sebagaimana sang Rasulullah pernah ditanya amalan apa yang paling afdol, sehingga Rasulullah SAW pun menjawab as-sholatu di awal waktika, sholat pada awal waktu. Ini yang sudah kita diskusikan tentang adab-adab berbuka puasa ya men? Iya, alhamdulillah. Semoga ya Uti ya puasa kita semua diterima oleh Allah, begitu juga ibadah-ibadah yang lain, dan kita sama-sama tahu pahala ibadah-ibadah di bulan puasa itu dilipat gandakan. Berapa kali lipat ya Uti? 70 kali lipat kan ya, Masya Allah. Ya beda banget dengan di bulan-bulan yang lain. Makanya bulan Ramadan ini hanya ada satu bulan saja, satu kali dalam satu tahun. Baik men, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas ilmunya pada kajian kita sore hari ini. Masya Allah, benar Uti. Jadi ini saya mau nambahin Uti, puasa itu menyehatkan badan. Karena apa? Asal mula semua penyakit itu kan dari perut ya Uti ya. Jadi ketika puasa kita tidak minum, kita tidak makan. Nah itu sama dengan kita mengosongkan perut atau bisa jadi membersihkan seperti itu, sehingga tubuh kita akan sehat Uti. Iya, alhamdulillah. Benar banget itu men. Semoga ya Uti, may Allah give us the happiness in this Ramadan for our family and all Muslim. Ya, nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.